Pengaruh positif dan negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada video ini kita akan membahas pengertian iptek serta dampak-dampaknya. Sebelum itu mari ketahui terlebih dulu apa itu iptek. Iptek adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi beriringan membentuk kemajuan. Pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi pertama, mempermudah komunikasi kedua, mengefisiensikan waktu ketiga, mempermudah pekerjaan manusia keempat, membantu manusia dalam upaya meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Tujuan dari iptek menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 pada hakikatnya, tujuan dari iptek yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa. Dampak iptek dalam bidang pendidikan. Dampak positif pertama, inovasi dunia pendidikan semakin berkembang. Dengan adanya iptek tentunya membuat pendidikan sangat mudah untuk dilaksanakan dalam kondisi apapun. Semua orang akan mudah belajar tanpa adanya halangan, karena tempat yang jauh. Seperti masa sekarang ini yang sedang terjadi pandemi, kita tidak perlu pergi ke tempat yang dituju untuk mendapatkan ilmu. Kedua, sistem administrasi pendidikan berkembang. Iptek juga memudahkan dalam hal administrasi di dunia pendidikan. Orang tua dan mahasiswa tidak perlu repot-repot untuk mendaftarkan pendidikan hingga datang ke tempatnya. Dengan berkembangnya administrasi, pendaftaran sekolah dan kuliah dapat dilakukan dengan mudah dari rumah saja dengan berbekal. Ketiga, munculnya metode pembelajaran baru. Iptek mendukung adanya perubahan metode pembelajaran bagi pelajar dan mahasiswa. Contohnya sekarang pembelajaran dapat menggunakan media seperti Google Classroom, Zoom, Google Meeting. Bahkan pembelajaran bisa dilakukan lewat YouTube. Semakin pesat berkembangnya iptek, kita dapat membaca hanya melalui gawai yang kita miliki. Kita tidak perlu datang ke perpustakaan tertentu ketika kita membutuhkan buku yang ingin kita baca. Banyak situs web sebagai penyedia peminjaman buku atau perpustakaan online. Dampak negatif pertama, pelanggaran hak kekayaan intelektual. Semakin berkembangnya iptek, semakin banyak juga informasi dan ilmu yang tersebar di internet. Hal ini dapat disalahgunakan oleh pelajar dan mahasiswa dalam mengerjakan sebuah tugas. Bagi mahasiswa atau pelajar yang malas, tentunya mereka akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyalin informasi. Kedua, kecanduan teknologi. Bagi sebagian orang yang baru saja kenal dengan teknologi baru, tentunya akan mengalami sedikit kecanduan untuk terus menggunakannya. Hal ini memiliki dampak buruk. Siswa tidak akan fokus dengan pembelajaran yang ada, namun mereka beralih untuk menonton film atau YouTube melalui gawai mereka. Ketiga, sarana untuk mencontak. Dalam pembelajaran daring tentunya guru tidak bisa mengawasi siswanya ketika sedang melaksanakan ujian.
Siswa dan guru berbeda tempat dengan perantara gawai dan aplikasi pembelajaran. Dengan adanya iptek, siswa bisa saja mencontek dari Google atau buku untuk mengetahui jawaban dari soal yang diberi, dan dapat memperburuk akademik siswa. Dampak iptek dalam bidang pemerintahan. Dampak positif pertama, pelayanan lebih baik. Iptek membuat informasi dari pemerintah dapat disediakan dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Kita tidak perlu mencari informasi mengenai pemerintahan sampai datang ke kantor fisiknya. Masyarakat tidak perlu bingung lagi cara untuk mendapatkan KTP, SIM, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan. Kedua, pelaksanaan yang efisien. Koordinasi dari pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau konferensi video dengan aplikasi yang tersedia. Indonesia yang wilayahnya luas ini dapat memudahkan untuk melakukan diskusi dan koordinasi antara pimpinan pemerintahan dengan anggota yang lain. Ketiga, adanya CCTV. Dengan CCTV, semua pengendara yang melanggar akan terlihat jelas. Plat nomor kendaraannya pun langsung tertangkap, lalu tilang akan dikirim via online. Hal ini dinamakan e-tilang, tidak hanya untuk lalu lintas. Beberapa tempat dalam pemerintahan pun dapat diberi CCTV untuk memantau dan mengawasi gedung-gedung pemerintahan yang ada. Dampak negatif pertama, biaya yang besar. Walaupun politik pemerintahan menggunakan informasi dan teknologi bisa mengeluarkan biaya yang lebih terjangkau daripada konvensional, namun pada pembangunan infrastruktur akan terasa sangat mahal. Untuk pembangunan jalan, jembatan, dan gedung dibutuhkan teknisi dan beberapa alat berat. Kedua, privasi sulit dijaga. Ketika semua informasi sudah menjadi digital, dapat mengakibatkan penyalahgunaan dari data-data tersebut. Sudah banyak perusahaan yang membocorkan data penggunanya. Dalam hal ini biasanya pemerintah akan bergerak, namun bereaksi setelah fakta tersebut terungkap, bukan sebagai proaktif bertindak sebelum terjadi. Dampak iptek dalam bidang ekonomi. Dampak positif pertama, produktivitas industri meningkat. Kemajuan iptek akan membuat produktivitas industri meningkat. Banyak bisnis online berterbaran di mana-mana. Dengan adanya bisnis online, masyarakat dengan mudah berbelanja tanpa harus keluar rumah. Mereka hanya perlu memesan barang yang diinginkan, lalu melakukan pembayaran juga dari rumah. Kedua, bisnis teknologi semakin ramai. Semakin besarnya perkembangan iptek, maka semakin ramai juga bisnis penjualan teknologi. Negara yang tidak memproduksi teknologi sendiri bisa saja impor dari negara lain, atau juga dapat bekerja sama dengan negara lain, agar industri luar negeri dapat beroperasi di negara yang ingin bekerja sama. Bagi orang awam, dengan teknologi dari belanja online akan membuat kesulitan bagi dia ketika ingin berbelanja. Mereka yang awam akan selalu takut ketika berbelanja online karena takut akan penipuan. Beberapa waktu juga kejadian seperti ini bisa saja terjadi. Banyak kesalahan-kesalahan penjual ketika kita berbelanja online, seperti salah pengiriman barang, barang yang dikirimkan rusak, atau bahkan barang tidak dikirim. Pencurian data kartu debit atau kredit. Langsung, cara belanja dengan kartu debit atau kredit adalah cara yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Beberapa penipu berusaha mengambil data dan uang yang kita punya. Dengan teknologi mereka bisa mendeteksi transaksi yang terjadi antara kita dengan orang lain.